أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat wal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan, kesempatan serta kesehatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu di pagi hari yang semoga Allah berkahi ini. Semoga dengan apa yang akan kita dengar nantinya akan menambah wawasan keislaman kita serta meningkatkan kualitas ibadah kita dalam rangka penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang sudah diumumkan bahwa insyaallah tema kita pada pertemuan perdana yang semoga Allah berkahi ini adalah tentang gerigi kunci pintu surga yang seharusnya seorang muslim dan muslimah mengetahui dan menguasainya. Sebelum kita ke inti permasalahan, saya ingin membacakan sebuah kisah yang cukup mungkin sebagian kita belum pernah mendengarnya. Tapi kalau sudah mendengarnya nanti saya ganti lagi kisahnya. Tapi tidak ya, tetap akan saya lanjutkan. Kisah tentang seorang syekh dengan burung kakak tua. Al-babgha atau burung beo. Udah pernah dengar nggak ini kisahnya, Bu? Belum ya? Alhamdulillah. Baik, saya akan bacakan kisahnya. Qissatun ra'i'atun jiddan. Ada sebuah kisah yang sangat menginspirasi. Ahbabtu uhdiha liman uhibbu. Aku ingin hadiahkan kepada orang yang aku cintai. Kana hunaka syaikhun yu'allimu talamidhahul aqidah. Ada seorang guru, seorang syekh yang senantiasa mengajarkan akidah kepada murid-muridnya. Yu'allimuhum la ilaha illallah yashrahuha lahum. Dia mengajarkan la ilaha illallah dengan segala turunannya kepada murid-muridnya dan menjelaskan makna la ilaha illallah.
yurabbihim 'alaiha uswatun bima kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga mendidik para muridnya dengan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Indama kana yu'allimu ashabahul aqidah wa yagrisuha fi nufusihim. Mendidik mereka dengan bagaimana Rasulullah mengajarkan akidah kepada para sahabatnya. Juga berupaya untuk menanamkannya ke dalam jiwa murid-muridnya. Ini prolog atau profesi Syekh ini. Dia seorang guru yang senantiasa mengajarkan akidah kepada para muridnya. Baik. Wa kana syaikhu yuhibbu tarbiyatat tuyuri wal qitat. Nah, ternyata si Syekh ini senang memelihara burung dan kucing. Fa'ahdahu ahadu talamidhihi babgha. Lalu seorang muridnya pun menghadiahkan kepada Syekh, kepada gurunya, seekor burung kakak tua. Tahu burung kakak tua, Bu, ya? Yang bisa ngomong itu kalau diajarkan. Wa ma'al ayyami ahabba syaikhul babgha. Maka hari berganti hari, ternyata sang guru pun semakin suka dengan burung yang dihadiahkan kepadanya. Semakin tertarik. Wa kana ya'khudhuhu ma'ahu fi durusihi. Saking sayangnya si Syekh dengan burung kakak tua tersebut, dia senantiasa membawa si burung ketika dia mengajarkan murid-muridnya. Masya Allah. Ini kecintaan yang sangat luar biasa. Nggak bisa lepas, nggak bisa berpisah. Kemana dia mengajar, tetap dia bawa burungnya. Saking seringnya si burung ikut ke kajian-kajian, ke majelis-majelis Syekh ini, sampai-sampai kata sejarah, kata pencerita, hatta ta'lamal babgha'u nutqa kalimati la ilaha illallah. Sampai-sampai si kakak tua pun belajar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fakana yantiquha lailan wa naharon. Nah, si burung kakak tua ini bisa mengucapkan la ilaha illallah karena dia mengucapkannya sepanjang malam, sepanjang siang. Burung kakak tua itu bisa kita ajarkan, Bu. Ucapan yang ingin kita ajarkan. Kalau kita mengajarkannya la ilaha illallah bisa. Kalau kita mengajarkannya assalamualaikum bisa. Karena burung kakak tua ini termasuk ke dalam ras jenis burung yang pintar. Kemudian kita lanjutkan. Wa fi marratin wajadat talamidhu syaikhahum yabki. Maka pada suatu ketika murid-murid mendapati sang guru sedang menangis. Wa yantahibu wa indama sa'aluh. Ketika ditanya, kenapa sebab engkau menangis wahai guru kami? Beliau menjelaskan dengan terbata-bata. Apa penjelasan sang guru? Qala lahum hajamal qittu 'alal babgha'i wa qatalah. Kata sang guru, kucing telah menerkam kakak tua dan membunuhnya. Ya. Maka para murid berkata, faqalu lahu lihadza tabki. Mereka pun bertanya dengan penuh keheranan, wahai guru kami,
Karena inikah engkau menangis? Ya, seakan-akan para murid meremehkan yang terjadi pada sang guru. Ya. Kata murid, in syi'ta ahdarna laka ghairahu wa afdala minhu. Kalau engkau mau, wahai guru kami akan berikan engkau burung yang lain, bahkan yang jauh lebih baik dari burung yang mati diterkam, yang sudah diterkam oleh kucingmu itu. Ya. Apa jawaban sang guru? Radda syaikhu wa qala la abki li hadza. Sang guru pun menolak, seraya berkata, aku menangis bukan karena itu. Walakin abkani annahu indama hajamal qittul babgha'a akhadha yasrahu wa yasrahu ila an mat. Tapi justru yang membuat aku menangis adalah ketika si burung ini diserang kucing, diterkam kucing, burung ini hanya menjerit-jerit saja sampai dia mati. Faya subhanallah. Perhatikan Bu. Ketika diserang kucing, burung ini hanya menjerit-jerit saja sampai dia mati. Ma'annahu kana yukthiru min qawli la ilaha illallah. Ini yang membuat si guru sedih. Padahal si burung ini sering sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah sepanjang malam, sepanjang siang, diulang-ulang. Illa annahu indama hajamahul qittu nasiyaha. Tapi kenapa ketika diterkam kucing dia mendadak lupa kalimat tersebut? Walam yakum illa bis-sarah. Tidak mengucapkan apapun kecuali hanya rintihan dan teriakan jeritan. Hanya itu yang keluar dari lisannya, dari mulutnya. Ya, padahal si burung sudah mutkin. Mutkin itu sudah lancar ngucapin la ilaha illallah. Tapi kok diterkam kucing, gak ada sedikit pun ucapan itu keluar. Hanya teriakan dan rintihan serta jeritan saja. Nah, di saat yang bersamaan Syekh menjelaskan kepada para murid-muridnya sekaligus menyentil kita semua. Kata guru, kata Syekh ini, kenapa itu terjadi? Li'annahu kana yaquluha bilisanihi. Itu karena ketika dia hidup, dia hanya mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya saja. Walam ya'lamha qalbuhu walam yash'ur biha. Sementara hatinya, jiwanya tak memahami dan tak menghayati la ilaha illallah. Nah, di akhir kisah Syekh menasihati murid-muridnya. Thumma qala syaikhu akhafu an nakuna mithla hadzal babgha. Si guru, si Syekh berkata kepada para murid, aku khawatir kalau nanti kita seperti kakak tua tadi. Na'ishu hayatana nuraddidu la ilaha illallah. Ketika kita hidup, kita ulang-ulang itu kalimat la ilaha illallah. Ratusan kali mungkin dalam sehari, ribuan kali bahkan, atau jutaan kali dalam sepekan. Tapi bi alsinatina wa indama yahdurunal maut nansaha. Kita hanya lip service, di lisan doang ngucapinnya. La ilaha illallah hanya di mulut. Namun ketika maut datang kita pun mendadak lupa kalimat yang berulang-ulang kita ucapkan, wal'iyadzubillah. Wala natadzakkaruha li'anna qulubana lam ta'rifha. Bahkan kita enggak mampu mengingatnya ketika sekarat karena hati kita belum menghayatinya. Ya, mendengar penjelasan
dari sang guru apa yang terjadi pada murid-muridnya. Fa akhadhat talabatu yabkun khaufan min adami sidqi fi qauli la ilaha illallah. Kemudian para murid pun menangis sesenggukan. Mereka takut dan khawatir tidak jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika mengucapkan la ilaha illallah ini. Wa nahnu, sementara kita, ya, ma'asyiral muslimin wabil khusus muslimat, ya, karena ini kajian akhwat, ya. Wa nahnu hal ta'allamna la ilaha illallah biqulubina. Sementara kita, apakah kita telah mempelajari, telah menghayati, telah menjiwai kalimat la ilaha illallah dalam jiwa kita, dalam sanubari kita? Apakah sudah faham la ilaha illallah dengan pemahaman yang benar? Martafa'a syai'un ila sama a'zam minal ikhlas. Tidak ada sesuatu pun yang naik ke langit yang lebih mulia, yang lebih agung dibanding keikhlasan. Wala nazala syai'un ilal ardi a'zamu minat taufiq. Dan tidak ada sesuatu pun yang turun ke bumi yang lebih mulia dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa memahami la ilaha illallah. Wa biqadril ikhlasi yakunu taufiq. Karena ikhlas itu akan berbanding lurus dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadhihi min rawa'i ma wasolani ihdaan liman uhibbuhum. Ini adalah cerita dan kisah yang ingin aku sampaikan karena penuh inspiratif sebagai hadiah buat orang-orang yang aku cintai. Selesai kisahnya, Bu. Apa yang bisa kita ambil dari kisah yang luar biasa ini? Banyak sekali. Banyak sekali. Bagaimana bisa sebuah makhluk yang berulang-ulang melakukan, tapi di momentum yang dibutuhkan agar ucapan tersebut diucapkan, tak terucap. Mungkin sebagian ada mengatakan, Ustadz, kan beda antara burung kakak tua dengan manusia. Ya memang beda, tapi ada kesamaan. Ya, ada kesamaan. Ya. Baik, ini kisah sangat menyentil dan mencambuk kita, sekaligus memberikan semacam trigger agar kita mengevaluasi, sudah benarkah pemahaman kita terhadap kalimat la ilaha illallah, dan sejauh mana kalimat la ilaha illallah ini memberi efek positif dalam jiwa dan kehidupan kita. Baik, ya, kita lihat di sini asy-syaikh atau sang guru benar-benar sangat berambisi untuk mengajarkan akidah kepada para murid-muridnya. Hingga di sebuah kejadian yang seharusnya kalau para muridnya ini faham, mereka tidak akan melontarkan pertanyaan, kenapa cuman kematian burung ini saja engkau menangis sesenggukan wahai guru kami? Nah, ini keluar, pertanyaan ini keluar karena tidak fahamnya mereka terhadap substansi yang terjadi. Seperti dikisahkan juga dalam sebuah riwayat, ada seorang guru yang senantiasa mengajarkan akidah kepada para muridnya. Ketika mereka ingin melanjutkan pembahasan, ya kan, para murid-muridnya semacam bosan gitu dengan pembahasan dari si guru. Ya kalau bahasa kita, ya masa akidah lagi Ustadz? Ya masa tauhid mulu Ustadz? Yang lain dong. Akhirnya si guru ini, si Ustadz ini memberikan sebuah permisalan sekaligus kasus. Wahai para murid-muridku, perhatikan, dengarkan aku. Ada sebuah desa, sebut saja desa A. Di sana
ada seorang anak yang menzinahi ibu kandungnya. Mendengar kasus ini, para murid-murid langsung bertakbir, bertasbih, Allahu Akbar, subhanallah. Keluarlah ungkapan-ungkapan yang kaget dan merasa keberatan dengan kasus tersebut. Kok bisa seorang anak menzinahi ibu kandungnya dan sebagainya? Keluarlah semacam umpatan dan seperti itu dan semacamnya. Kemudian sang guru tenang, diam dan melanjutkan kisahnya. Dan di desa A ada sebuah pohon yang orang-orang bertawaf di situ, berdiam diri, beriktikaf di situ, dan berdoa kepada pohon di situ untuk meminta keberkahan, untuk meminta semacam keberkahan. Mendengar kasus kedua dari sang guru, si murid-muridnya ini adem ayem, gak keluar itu takbir dari lisan mereka, gak keluar tasbih, tidak ada kecaman dan sebagainya. Nah, melihat respon dan ekspresi para muridnya ini, si guru menegaskan, wahai para murid-muridku, sungguh kalian tidak memahami substansi akidah, tidak memahami permasalahan tauhid dan syirik. Kasus pertama, betul itu sebuah dosa. Itu sebuah dosa, bahkan dosa besar. Tapi masih ada peluang dari Allah untuk orang tersebut diampuni. Sementara kasus B adalah dosa kesyirikan yang jika pelakunya tidak bertaubat sebelum ajalnya tiba, maka dia kekal selama-lamanya di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Melihat penjelasan dan mendengar penjelasan dari sang guru, si murid-murid ini malu dan tidak lagi pernah meremehkan pembahasan akidah. Karena ini merupakan pegangan hidup kita di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam manusia terbaik dunia akhirat. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah abadikan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, jika engkau berbuat kesyirikan, selesai hidupmu. Seluruh amalanmu akan terhapus dan akan sia-sia. Dan kelak di akhirat engkau menjadi orang-orang yang merugi. Ini ancaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang notabene memiliki kedudukan yang sangat agung dan sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan kita nggak mungkin masuk surga kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan kedudukan yang beliau miliki, tidak serta-merta legal beliau berbuat kesyirikan. Apalagi kita yang bukan siapa-siapanya Allah, hanya hamba jelata, tak punya kedudukan spesial. Maka kita harus mawas diri, berhati-hati dari yang namanya kesyirikan. Baik. Kita lihat, kita akan masuk ke pembahasan. Judul kita apa, Bapak, Ibu-ibu? Gerigi kunci pintu surga. Baik, dalam sebuah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa
yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya. Wah, gampang sekali Ustadz masuk surga, cuman ngucapin la ilaha illallah di akhir hayat. Nah, ketika seseorang sedang sekarat, itu semua anggota tubuhnya sudah tidak normal 100%. Bahkan kelumpuhan-kelumpuhan akan dirasakan. Dan itu terjadi juga pada lisan dan mulut kita. Sehingga kalau kita mau mentalkin orang yang sedang sekarat, cukup berat mereka menggerakkan lisan mereka. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, setan semakin menjadi-jadi dalam membisikkan dan menyesatkan umat manusia ketika umat manusia dalam keadaan sakaratul maut. Disitulah seluruh sumber daya yang dimiliki setan dia maksimalkan untuk bisa menggagalkan manusia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, sangat disyariatkan buat siapapun ketika ada anggota keluarganya yang sedang sekarat untuk mentalkinkan sesingkat mungkin. Gak usah pakai prolog. Ya. Ayo Pak, ikuti saya akan membacakan la ilaha. Jangan. Orang yang sedang sekarat itu kita nggak tahu kapan dicabutnya nyawa. Jadi langsung saja bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kalau kita kepanjangan, ayo Pak kita pakai kayak gitu, nanti belum masuk ke la ilaha illallah sudah meninggal duluan. Nah, hadis ini dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah dari Hasan Al-Basri dalam sebuah riwayat ketika dia ditanya, orang-orang mengatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Bagaimana pendapatmu wahai Imam Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhalal jannah. Nah, ini tafsiran dari tabi'in. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan catatan dia menunaikan hak dan kewajibannya, segala konsekuensi dari la ilaha illallah dia tunaikan, maka yang seperti ini yang akan masuk surga. Bahkan dalam kesempatan lain, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah berkata kepada Al-Imam Al-Farazdaq ketika dia menguburkan istrinya, ma'adatta li hadzal yaum, apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari ini, yaitu hari kematianmu. Maka Al-Imam Al-Farazdaq berkata, syahadatu an la ilaha illallah, atau syahadata an la ilaha illallah munzu sab'ina sana. Aku sudah mempersiapkan la ilaha illallah sejak 70 tahun silam. Faqala Al-Hasan na'am al-uddah, lakin li la ilaha illallah syurut. Betul, itulah bekal kita, la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah ini tidak serta-merta udah gitu aja. Dia memiliki syarat ketentuan yang harus kita penuhi. Apa diantaranya? Ya, diantaranya ya nanti akan kita jelaskan. Ya. Ini tafsiran para ulama dengan hadis yang tadi saya baca. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Yang kayak mana yang masuk surga? Orang yang bagaimana yang mengucapkan la ilaha illallah yang masuk surga? Dan sebagai tafsiran ketiga dari hadis yang barusan saya bacakan adalah penjelasan dari Al-Imam Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala. Ketika dia disamperi oleh salah seorang muridnya, wahai imam, wahai guru, bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Alaisa miftahul jannati la ilaha illallah? Bukankah kunci surga adalah la ilaha illallah? Beliau menjawab, bala.
betul. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Ya, kata Al-Imam Wahab bin Munabbih, dan ini sekaligus menjadi judul pembahasan kita. Benar, kunci surga adalah la ilaha illallah. Namun setiap kunci itu pasti ada giginya, ada geriginya. Ibu-ibu bisa melihat ya, kalau kita mau masuk ke rumah, membuka pintu rumah, ada kunci yang kita harus pegang. Dan kunci itu kan gak lempang gitu aja, dia bergerigi. Nah, itu yang dimaksud asnan. Gerigi pada kunci. Jika engkau fa'in ataita bimiftahin lahu asnan futihalak. Jika engkau datang dengan membawa kunci yang memiliki gerigi, yang sesuai dengan rumah kunci di pintumu itu, maka pintu akan terbuka. Namun jika tidak ada giginya, wa illa lam yuftah laka. Jika engkau datang dengan tidak ada gigi pada kunci yang engkau sudah pegang, tidak akan terbuka pintu yang kamu ingin masuki. Yushiru bil asnan ila syuruti la ilaha illallah al-wajibu iltizamuha ala kulli mukallaf. Dan beliau, yaitu Wahab bin Munabbih, mengisyaratkan maksud dari gerigi kunci yang beliau sebutkan adalah syarat la ilaha illallah yang seharusnya dipegang erat oleh setiap mukallaf, setiap muslim dan muslimah. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, kita semua sudah megang itu kunci surga. La ilaha illallah. Tinggal kita cek, kita evaluasi. Ini yang kita pegang kuncinya bolongan atau polosan, atau ada geriginya. Apa Ustadz gerigi kunci pintu surga? Nah, para ulama telah melakukan riset dengan tatabbu' wal istiqra' dari berbagai ayat yang ada di Al-Quran dan dari berbagai hadis yang tertera dalam kitab-kitab hadis para ulama. Mereka melakukan riset dan mengumpulkan bahwa ada 7 syarat la ilaha illallah sekaligus menjadi 7 gerigi ya, kunci surga. Kunci surga apa? La ilaha illallah. Geriginya ada berapa? Ada 7. Silahkan cek nanti satu persatu apakah 7 gerigi ini sudah ada pada kunci yang kita pegang. Baik, kita lihat ada 7 gerigi la ilaha illallah. Yang pertama, kata para ulama, adalah al-ilmu. Ya, al-ilmu. Apa itu al-ilmu? Memahami, mengetahui apa itu la ilaha illallah. Ya. Mengenal la ilaha illallah. Karena kan kita bersaksi. Kalau kesaksian kita nggak kita ketahui, kira-kira ini normal atau bukan, Mbak? Bu. Ini saya ambil analogi ya, dalam sidang sebuah mahkamah misalnya. Yang terdiri dari penggugat, jaksa, ya kan, kemudian tertuduh dan sebagainya dari ornamen-ornamen mahkamah. Seorang saksi diminta untuk berbicara kepada para hadirin oleh hakim. Silakan saksi engkau berbicara. Aku bersaksi bahwa si fulan yang sedang tertuduh itu telah mencuri di rumah si A. Engkau tahu siapa si A ini? Enggak tahu. Kira-kira persaksiannya diterima atau ditolak? Tertolak. Bagaimana mungkin Anda bersaksi tapi Anda tidak mengetahui apa yang Anda saksikan? Maka demikian dengan la ilaha illallah. Banyak sekali di antara umat manusia, ya khususnya kaum muslimin,
yang bisa jadi pemahaman la ilaha illallahnya itu salah. Kalau kita tanya, apa sih Bu arti la ilaha illallah? Oh, arti la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apakah ini benar? Ya, keliru, bukan sesederhana itu. Arti la ilaha illallah bukan hanya sekedar tidak ada Tuhan kecuali Allah, tetapi ada yang harus kita ucapkan. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena kalau kita bilang tidak ada Tuhan kecuali Allah, ini cukup keliru ya, dan bahkan sangat keliru. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sebenarnya dalam perspektif orang lain banyak Tuhan. Apakah banyak Tuhan itu Allah? Tidak. Ya. Tapi kalau kita tambahkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka inilah arti sesungguhnya dari la ilaha illallah. Karena ini berpengaruh dengan kehidupan kita. Banyak orang yang gagal faham sehingga terjatuh ke dalam berbagai perbuatan-perbuatan kesyirikan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan definisi la ilaha illallah dengan tadi yang kita sebutkan dalam surat Al-Hajj. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil. Demikianlah bahwa dialah Allah yang berhak untuk disembah. Adapun selainnya adalah sesembahan-sesembahan yang batil, yang tidak hak, yang keliru, yang salah. Sehingga inilah yang harus diyakini oleh seorang muslim, bahwa kita hanya beribadah kepada Tuhan yang berhak untuk disembah, dan Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita miliki dari ilmu. Ya. Kita harus mengilmui la ilaha illallah. Jangan sampai kita nggak paham. Makanya di beberapa risalah para ulama disebutkan bahwa perbedaan orang musyrik zaman dulu dengan orang muslim dalam tanda kutip ya, zaman sekarang itu luar biasa. Orang musyrik zaman dahulu mereka tahu konsekuensi la ilaha illallah, tapi karena mereka tahu, mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah, orang zaman sekarang ngucapin la ilaha illallah, tapi percaya dukun. Banyak nggak yang seperti ini, Bu? Wah, Ustadz, dia bukan dukun, dia orang pintar. Bukan, Ustadz, dia ada lagi yang lebih keren sekarang untuk mendeskripsikan dukun, tapi mereka sendiri pun malu dengan predikat dukun. Akhirnya mereka bersembunyi di balik kata para metafisika, bukan paranormal. Paranormal masih dukun juga. Para metafisika. Wah, ini lebih keren lagi nih, Ustadz. Jadi ini kita bukan dukun, tapi kita para metafisika. Nah, klien-klien atau pasien-pasien yang nggak paham ya ketipu dengan perubahan nama yang sebenarnya substansinya sama. Ya. Nah, banyak ini mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi di sisi lain mereka berdoanya kepada ya, selain Allah. Ya, ini jelas kesyirikan, ya, melakukan pengorbanan kepada selain Allah. Ya, qul inna solati wa nusuki wa mahyaya. Ya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku. Ya. Fasolli li rabbika wanhar. Salatlah engkau dan sembelihlah engkau untuk Rabbmu. Tapi dia tidak untuk makhluk-makhluk lain. Nah, ini kesyirikan. Baik. Ini yang pertama. Gerigi yang pertama, sudahkah kita memahami la ilaha illallah dengan benar? Makanya dalam ayat di surat Muhammad ayat 19 Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ilmui dulu bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah. Baru engkau beristighfar untuk dosa-dosamu. Wastaghfir li dzanbika. Nah, di sini
ketentuan kita berilmu sebelum berucap dan beramal. Ya. Berilmu, baca, pelajari. Oh ternyata seperti ini ya. Oh ternyata seperti itu. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apresiasi dan kedudukan bagi orang-orang yang memahami apa yang dia saksikan. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali mereka yang mengetahui hak Allah, yaitu diibadahi semata, dan mereka dalam keadaan tahu, mengilmuinya, wa hum ya'lamun. Untuk menegaskan gerigi pertama ini harus ada dalam kunci yang sudah kita pegang adalah hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia memahami, mengetahui apa yang dia saksikan dari la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini gerigi pertama. Singkatnya, ketika kita alhamdulillah diberi taufik oleh Allah memeluk agama Islam, maka harus kita jaga hidayah Islam ini dengan belajar akidah, belajar tauhid, membaca kitab-kitab tauhid, khususnya tauhid uluhiyah, tauhid yang orientasinya mengesahkan Allah dalam peribadatan kita kepadanya. Karena belakangan banyak sekali muncul contoh-contoh yang ada unsur kesyirikannya yang dikira oleh orang-orang itu biasa saja. Ya mungkin banyak ya konten-konten yang tersebar di sosial media kita. Langit, bisakah engkau? Nah ini minta tolong sama langit. Gimana ini? Buat iseng-isengan Ustadz, ya iseng-iseng tapi ada dosa kesyirikan, gimana kita mau iseng-isengan? Contoh lain misalnya, ketika dagang ya kan, demi Allah, demi Rasulullah. Nah, dia sumpahnya 2 kali, demi Allah sumpahnya yang benar. Tapi dia gagalkan atau dia batalkan sumpahnya dengan sumpah dengan makhluk. Demi Rasulullah. Ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ya. Jadi memang kita perlu untuk belajar. Perlu untuk mengevaluasi akidah dan tauhid kita agar jangan sampai kita terjatuh ke dalam hal-hal yang Allah haramkan dari kesyirikan. Baik, ini yang pertama. Gerigi yang pertama, apa itu Ibu? Al-ilmu, memahami, mengetahui apa dari la ilaha illallah. Ya. Ini kalau kita detailkan panjang banget ya, tapi nggak apa-apa. Kita kejar targetnya, insya Allah 7-7-nya ini kita jelaskan. Yang kedua, gerigi yang kedua adalah al-yaqin. Nah, al-yaqin, bahasa Indonesianya yakin. Loh, kok bahasa Arab sama kayak bahasa Indonesia? Enggak, bahasa Indonesia yang meniru bahasa Arab. Jadi memang kalau kita lihat kosakata dalam bahasa Indonesia ini banyak sekali yang kata-kata serapan dari bahasa asing. Bahkan saya pernah baca riset itu 10 atau 7 dari 10 bahasa Indonesia itu dari bahasa asing, dan dari 7 itu 3 dari bahasa Arab. Al-yaqin, meyakini. Ya. Maksudnya bagaimana kita meyakini la ilaha illallah? Kita harus yakin tanpa ada keraguan. Dimana ketika seseorang meyakini secara tegas kalimat la ilaha illallah, akan memberikan efek yang luar biasa kepada jiwa dan hati. Orang yang yakin maka akan menghadirkan ibadah hati yang lain, yaitu tawakal. Akan menghadirkan ibadah hati yang lain lagi, yaitu ya cinta, benci. Cinta, benci ini kan ibadah hati. Ya, tawakal.
sabar juga. Ya. Karena kalau nggak yakin tidak akan muncul ibadah-ibadah hati yang tadi kita sebutkan. Ya. Dan orang-orang yang nggak yakin dengan la ilaha illallah, padahal dia mengucapkannya, maka dia berada di zona orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 15, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, dan tidak ragu sedikit pun. Sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang di luar logika kita saat ini. Contoh pengorbanan yang banyak sekali dilakukan oleh para sahabat untuk Islam. Ali bin Abi Thalib misalnya. Kenal ya semua Ali bin Abi Thalib ya? Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dialah yang disuruh Nabi untuk menggantikan posisi Rasul di kasur yang berada di rumahnya Rasul. Di saat seluruh para pemuda ingin mengeksekusi Nabi, bahkan mereka dijanjikan hadiah dan semacamnya, Ali bin Abi Thalib berani tidur dalam selimut di kasur Nabi. Ya, kalau orang yang gak yakin dengan Nabi, dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mustahil untuk melakukan itu. Kemudian banyak lagi contoh-contoh lain ya. Nah kita juga sama. Kalau kita nggak yakin dengan apa yang Allah janjikan, apa yang Allah sebutkan, nggak mungkin mustahil kita untuk pergi haji misalnya, yang biayanya cukup banyak ya, pergi umroh misalnya, dana yang kita keluarkan cukup banyak, melakukan sholat 5 waktu, ya, effort ke masjid. Ya, seorang muslimah nggak mungkin untuk bercapek-capek, berpanas-panas menutup auratnya. Ini semua buah dari yakin terhadap apa yang Allah janjikan. Makanya orang-orang munafik tidak memiliki ini, mereka nggak yakin. Bahkan penegasan terhadap gerigi kedua ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. La yalqallaha bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah." Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba menjumpai Allah dengan membawa 2 kalimat mulia ini dalam keadaan tidak ragu sama sekali, kecuali dia pasti akan masuk surga. Masya Allah. Ini jangan sampai kita ragu. Dan yakin ini butuh usaha untuk dimunculkan. Kita yakin bahwa apa yang Allah perintahkan itulah yang terbaik buat kita. Walaupun menurut kebanyakan orang itu aneh. Ya. Ini. Yang ketiga, gerigi yang ketiga. Ya, gerigi yang ketiga adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus ada ikhlas. Ya. Apa itu ikhlas? Membersihkan dari noda-noda kesyirikan. Harus tulus ikhlas itu. Ya. Yaitu ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus pastikan bahwa semua amalan kita tidak ada terkontaminasi kesyirikannya. Kan syirik ada 2 jenis Bu ya, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar misalnya menyembelih untuk selain Allah,
berdoa kepada selain Allah. Ya kan? Ini syirik besar. Syirik kecil, apa itu? Riya, sum'ah. Ustadz, mungkin syirik besar kita insya Allah nggak melakukannya. Tapi syirik kecil ini yang sangat rawan, betul. Orang-orang soleh, orang-orang solehah, musuh bubuyutannya itu syirik kecil. Riya, apa itu riya? Riya Ustadz, nama tetangga sebelah saya, bukan, itu Bu Ria ya. Ada ya nama Ibu Ria biasanya kan. Wah, ini dia riya sepanjang dunia, sepanjang hayat dong. Ya, namanya saja, semoga tidak riya. Riya ini secara etimologi bahasa berasal dari kata ro'a, yura'i, mura'atan, wariyaan, auria'an, yang artinya menampakkan atau memamerkan. Secara istilah syar'i, riya adalah menampakkan atau memamerkan ibadah yang dia lakukan kepada orang lain dengan tujuan agar mendapatkan sanjungan serta pujian dari orang-orang tersebut atas ibadah yang dia kerjakan. Semisal dengan riya sum'ah, memperdengarkan amalannya kepada orang lain dengan tujuan yang sama, agar disanjung dan dipuji. Ya, jadi dia beribadah bukan karena lillahi ta'ala, tetapi untuk mendapatkan pengakuan berupa sanjungan dan pujian. Dan ini penyakit atau virus yang senantiasa menguntit orang-orang soleh. Alhamdulillah, setiap dia melakukan ibadah itu full timeline di sosial medianya checkpoint ibadah. Alhamdulillah sudah selesai tahajud 215 rakaat. Masya Allah. Alhamdulillah selesai sudah memberi sedekah 40.000 dolar. Wow. Alhamdulillah baru selesai tawaf 8 putaran. Kawannya langsung komen, "Akhi, tawaf di mana-mana 7 putaran." "Oh iya, afwan akhi," katanya kan. Akhirnya bagaimana caranya? Dia jalan mundur untuk menghapus 1 tawaf yang berlebih. Ini udah riya sesat lagi ya. Dosanya berlipat-lipat. Atau yang paling banyak dilakukan oleh mayoritas kita ya, ketika misalnya haji atau umroh, akhi tolong fotoin dong, saya backgroundnya Ka'bah, saya lagi doa. Wah, lagi ngangkat tangan gitu. Nah, ini menampakkan sesuatu yang tidak dia lakukan. Beda sekali dengan para tabi'in, para sahabat. Ayyub As-Sikhtiyani, seorang tabi'in, itu setiap kali dia baca Al-Quran dan ada orang yang bangun dan masuk ke kamarnya, dia langsung pura-pura tidur. Padahal dia sedang baca Al-Quran. Kalau kita enggak, kalau bisa semua orang di pelosok dunia tahu kita sedang ngapain dalam ibadah. Ini perbedaan yang sangat signifikan ya. Ditambah kamera di mana-mana sekarang. Satu orang minimal punya kamera berapa, Bu? 3. Handphonenya di depan 1, di belakang 3, 4 berarti kameranya. Masya Allah. Berat ini, Bu. Riya ini berat ya. Ikhlas ini sesuatu yang berat. Makanya kita harus senantiasa mengevaluasi, meminimalisir semaksimal mungkin agar jangan sampai kita terjatuh ke dalam riya. Dan ini berat, sangat berat. Baik. Yang menegaskan gerigi ketiga ini harus ada dalam kunci surga, yaitu la ilaha illallah, adalah apa yang Rasulullah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat kelak adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Nah, ini ikhlas ini sangat berat. Ya kan, mungkin ibu-ibu sering dengar ustadz-ustadz ngomong di majelis ikhlas, sabar. Itu susah, itu ngomong doang yang gampang.
Ikhlas sabar, berat itu Bu. Ya. Bukan berarti nggak mungkin, tetap harus kita upayakan, tapi kita harus benar-benar memperbaharui keikhlasan kita. Makanya kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ketika beliau faham betapa susahnya menjaga keikhlasan dalam niatan, kata beliau, ma'alajtu syai'an asyadda alayya minan niyah, fa innaha tataqallabu daiman. Tidak ada sesuatu yang lebih susah aku untuk obati dibanding hatiku, karena hati ini sering berubah-ubah. Ya. Ini gerigi yang ketiga, yaitu ikhlas. Ustadz, kalau gitu gimana kita selamat dari syirik kecil ini? Ya, kita harus benar-benar maksimal ya, dan ini mungkin butuh majelis khusus ini membahas riya ini ya. Baik. Gerigi keempat. As-sidqu. Sidik, jujur. Ya. Ini gerigi keempat, sidik atau jujur. Lawannya adalah dusta, mendustakan, kadzib. Ya. Maksudnya gimana Ustadz jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah? Maksudnya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah secara jujur dari hati kita, sesuai dengan ucapan lisan kita, jujur. Karena orang yang tidak jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah lagi-lagi masuk ke zona orang-orang munafik. Oleh karenanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Munafiqun ayat pertama, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jika orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka akan berkata dalam tanda kutip pura-pura mengatakan, kami tahu engkau adalah Rasulullah wahai Muhammad. Padahal Allah tahu bahwa engkau memang Rasulullah. Dan sesungguhnya orang-orang munafik ini, mereka kata Allah pendusta. Mereka hanya ngomong di depanmu baik-baik, tetapi di belakangmu tidak seperti yang mereka ucapkan. Makanya dalam tragedi perang Uhud, itu ada seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dia dikategorikan ke dalam orang-orang muslim oleh orang-orang yang di luar Islam saat itu. Tapi ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah pentolan munafik di zaman itu. Ya. Ketika Rasulullah dan para sahabat ingin berangkat ke perang ke Jabal Uhud ya, ke bukit atau ke gunung Uhud, si Abdullah bin Ubay bin Salul ini mengompori orang-orang yang di bawah naungannya untuk gak usah ikut Muhammad ke gunung Uhud untuk bertempur. Dikompori itu. Padahal di awal mereka berangkat bareng-bareng, tapi di tengah jalan mereka tidak bergabung dengan para sahabat. Akhirnya dari 1000 pasukan berkuranglah 300 orang karena gembosan si Abdullah bin Ubay bin Salul. 700 orang doang yang akhirnya berperang di perang Uhud. Nah, orang-orang munafik mereka tidak jujur dengan la ilaha illallahnya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis sekaligus penegasan bahwa gerigi keempat ini harus ada dalam kunci yang sudah kita pegang. Ya. Adalah hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di mana Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Barang siapa atau tidak seorang pun yang bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah dengan jujur dari dalam hatinya. Nah, ini kita garis bawahi. Syahadat yang dibangun dengan kejujuran dari dalam hati. Tidaklah orang tersebut bersaksi dengan jujur dari dalam hatinya
kecuali pasti akan Allah haramkan dia untuk masuk neraka. Masya Allah. Nah, masalahnya ini kita sering nggak jujur, ya. Atau masih ragu, ini beneran nggak nih ya? Nah, ini yang harus kita lawan. Sering sekali manusia-manusia ini mengalahkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini merupakan ya sesuatu yang bisa menciderai la ilaha illallah yang kita ucapkan. Syarat ketentuan harus ada. Kita harus jujur dalam mengucapkannya. Makanya ketika Allah memerintahkan ini, ketika Rasulullah memerintahkan itu, seorang muslim harus sami'na wa ata'na. Nah, untuk mencapai ke tahapan sami'na wa ata'na ini butuh beberapa fase. Kalau para sahabat jelas, Masya Allah, mereka memang orang-orang yang luar biasa, hebat. Nah, kalau kita kan terkadang kepinteran. Wah, nanti dulu dong, pikir-pikir dulu dong, mana yang kira-kira menguntungkan, mana yang kira-kira merugikan. Jadi syariat ini dia pilih-pilih. Ya, nanti dulu. Padahal Rasulullah sudah mengucapkan ini. Oh, sabar dulu. Benar nggak ini sesuai logika? Kalau nggak sesuai logika, maka ngapain saya ngelakuin? Ya kan? Padahal banyak sekali syariat Islam ini yang nggak bisa kita pecahkan dengan logika yang sangat terbatas. Contoh misalnya bagaimana terjadinya alam barzakh di kuburan. Itu nggak bisa kita pecahkan secara logika. Atau bagaimana kita bisa memahami secara logika dalam tanda kutip ya, hadis Isra Mi'raj yang sangat luar biasa, penuh dengan perkara-perkara gaib. Maka butuh kejujuran. Ya. Butuh kejujuran. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka apapun yang Rasulullah sebutkan, yang Rasulullah ucapkan, mereka langsung sami'na wa ata'na. Nggak ada tapi-tapian kayak kita. Kita Allah nyuruh gini, nanti dulu lah. Sayang ini jabatan masih tinggi-tinggi misalnya. Ya kan? Nah ini yang harus kita perhatikan. Sudah jujurkah kita dengan la ilaha illallah yang kita ucapkan? Baik. Gerigi kelima. Mahabbah, al-mahabbah. Ya, cinta. Al-mahabbah. Cinta. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus mencintai segala konsekuensi dari kalimat tersebut. Mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai agama Islam, mencintai kaum muslimin, dan menegakkan perintah-perintah Allah serta batasan-batasannya. Di saat yang bersamaan kita harus membenci orang-orang yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Membenci orang-orang yang mendustakan atau menghina ya Allah, menghina nabinya, menghina Al-Quran. Ya. Kita harus tampakkan kecintaan kita dan tampakkan kebencian kita. Karena ini bagian dari konsekuensi la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran bagaimana sesungguhnya kecintaan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah ayat 165 Allah berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah berhala-berhala sebagai tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Masya Allah. Banyak nih kita lihat orang punya sesembahan-sesembahan, mereka sangat mencintai sesembahan tersebut. Nah, kata Allah di ayat selanjutnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman, mereka amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka nggak pakai tapi-tapian. Ketika Allah sudah memerintahkan ini, cinta. Oleh karenanya kata para ulama, ketika kita beribadah kepada Allah, kita harus memenuhi 3 rukun ibadah. Apa itu rukun ibadah? Cinta, cinta, harap, dan takut. Ini harus ada dalam ibadah yang kita kerjakan, dan ini susah, ibu-ibu ya. Ini susah. Kalau enggak benar-benar kita niatkan, kita kumpulkan, maka ini susah. Bagaimana kita mengerjakan sholat zuhur nanti dalam keadaan kita mencintai Allah, mencintai sholat zuhur tersebut. Dalam keadaan kita berharap agar ini Allah terima. Agar amalan kita Allah terima. Dan yang ketiga, kita khawatir, takut. Jangan-jangan ibadah yang kita kerjakan tidak Allah terima. 3 perasaan ini harus terkumpul dalam ibadah yang sedang kita kerjakan. Masya Allah, ini lagi-lagi hal yang harus kita kerjakan dalam setiap ibadah. Bukan hanya sholat zuhur saja. Dalam tilawatil Quran kita. Dalam kita misalnya menutup aurat. Ya. Kita harus timbulkan perasaan cinta. Karena itu bagian dari ibadah. Ya, dalam misalnya berbakti kepada kedua orang tua, dalam kita berbakti kepada suami, dalam kita melakukan hak-hak tetangga dan sebagainya. Ya. Dan ini merupakan tantangan bagi seorang muslim, bagaimana amalan-amalan hati itu harus senantiasa terbarukan setiap hari. Ya, ini konsekuensi dari iman. Iman itu kan yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Dan sebagai penegas dari gerigi kunci kelima adalah hadis Nabi SAW, "Authaqu ural iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Cinta kita tidak serta-merta didasari dengan kepentingan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Peperangan yang terjadi di sejarah Islam, perang perdana yaitu perang Badar, di pihak muslim dan di pihak kafir, sering sekali terdiri dari sebuah keluarga. Maksudnya gimana? Ayahnya ada di pihak muslim, anak dan istrinya ada di pihak kafir. Dan ini yang disebut al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Ya. Hingga akhirnya kalau ibu-ibu tahu ya, Hindun itu anaknya 2 orang dan suaminya 1 orang meninggal di perang Badar, dan dia berazam, bertekad untuk membalas dendam, untuk membunuh Hamzah di perang Uhud. Dan dia menyuruh Wahsy untuk membalaskan dendamnya. Ya, akhirnya Hamzah pun terbunuh di perang Uhud. Ya kan? Tapi di akhir hayat Hindun, bukan sampai di akhir hayat juga ya, ketika Fathu Makkah kalau saya nggak salah itu, Hindun akhirnya masuk Islam. Nah, ini cinta karena Allah dan benci karena Allah. Bahkan dalam hadis lain kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak pada hari kiamat akan mendapatkan naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan ini kata Nabi SAW, warajulani tahabba fillah ijtama alaihi waftaraqa alaihi. 2 orang laki-laki atau 2 orang wanita atau sepasang suami istri. Mereka saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Nah, cinta lagi-lagi adalah amalan hati. Dan harus kita munculkan dalam la ilaha illallah yang kita ucapkan. Baik, ini ke-5 ya. Gerigi ke-5. Gerigi ke-6 adalah al-inqiyad atau patuh bahasa Indonesianya.
patuh. Lawannya dari tark, enggan. Maksudnya gimana? Kita harus patuh dalam mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya kita harus patuh dalam konsekuensi la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita harus tunduk terhadap syariat Allah, taat pada hukum Allah, serta pasrah kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah." Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dan berserah dirilah kepadanya. Ya, berserah diri, patuh. Jangan menjadi orang-orang yang sombong dengan logika, dengan akal. Orang-orang yang menuhankan akal. Orang-orang yang tergabung dalam mungkin ateisme karena mereka menuhankan ilmu pengetahuan. Ya, misalnya seperti itu. Atau memang itu terjadi fakta ya. Karena belakangan muncul banyak hal ya. Banyak sekali ajaran Islam ini yang gak masuk akal. Kita sangat kontradiktif dengan ini. Misalnya seperti itu. Nah, ini orang-orang yang gak patuh. Orang-orang yang bukan berarti kita tidak menggunakan nalar dan logika kita dalam syariat. Tidak. Kita harus coba ilmu waris itu. Kalau gak ada nalar ya gak mungkin kita bisa menghitung berapa jatah fulan dan fulan. Ya, ahli waris itu butuh nalar dan logika. Tetapi nalar dan logika ini kita pakai bukan untuk menghakimi syariat, tapi untuk mendukung dan mensupport syariat. Sehingga jadilah orang beriman yang taat, seorang manusia yang taat dengan aturan Rabb-nya. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengajak kita untuk berfikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, afala taqilun, afala tubsirun dan sebagainya. Ini semua adalah ajakan-ajakan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita memakai logika kita, tapi bukan untuk menghakimi syariat dengan logika kita. Ya. Nah, banyak ini orang-orang yang sombong sehingga apaan cadar nggak relevan zaman sekarang. Pakaian itu kan pakaian orang-orang yang di sana, padang pasir. Kalau kita kan di sini nggak berpasir, padang doang katanya kan, misalnya. Enggak, justru kalau kita lihat ya di negara-negara Timur Tengah banyak juga orang-orang yang Arab tapi nggak pakai jilbab misalnya. Jadi memang itu bukan pakaian budaya, bukan. Itu adalah ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bertepatan turunnya itu di sana. Baik. Dan sebagai penegas dari gerigi yang ke-6 ini adalah ayat dari surat An-Nisa di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas seraya menyerahkan dirinya kepada Allah. Memasrahkan. Makanya definisi Islam itu apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Dan tunduk pasrah kepadanya dengan melakukan ketaatan. Itu Islam. Tunduk pasrah, bukan malah memilih-milih syariat ya, mana yang menguntungkan, mana yang tidak menguntungkan nggak dia pakai. Tidak. Sami'na wa ata'na itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Ini gerigi ke-6. Surat An-Nisa ayat 125. 125. Masya Allah, ibu-ibu pada nyatet ya. Luar biasa. Bapak-bapak pada nyatet juga enggak ini? Oh, enggak ada bapak-bapak ya. Baik. Yang ketujuh, gerigi terakhir
dari gerigi kunci pintu surga adalah al-qabul. Al-qabul artinya adalah menerima, nerimo. Al-qabul, ya bahasa Arabnya al-qabul artinya menerima. Lawan dari al-qabul adalah menolak. Ini mungkin ada kesamaan dengan gerigi sebelumnya yang ke-6. Ya. Seorang hamba ketika mengucapkan la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya, maka dia harus menerima segala konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Ya. Orang yang tidak menerima segala konsekuensi la ilaha illallah, maka dipertanyakan syahadatnya. Dan ini menjadi zona di luar zona muslim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana orang-orang yang menerima dan menolak dakwah para nabi. Di mana dakwah para nabi itu pasti adalah mengandung tauhid, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 103. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalik haqqan alaina nunjil mu'minin. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini terjadi di setiap rasul yang Allah utus. Ya. Kita ambil contoh Nabi Nuh alaihi salam. Dia disuruh oleh Allah untuk membuat bahtera. Apa yang terjadi pada para pengikutnya? Ditertawakan gak ini Nabi Nuh? Ditertawakan, bikin bahteranya malah di atas gunung lagi. Ditertawakan. Ente ngapain Nuh bikin bahtera di tengah terik yang seperti ini? Dimana secara logika mereka nggak bakal ada air yang sampai ke atas gunung lah. Ente ngapain bikin kapal? Bahkan tidak sampai di situ. Dalam sirah para nabi, ya, Qasasul Anbiya disebutkan kaumnya yang tidak menerima dakwah Nabi Nuh, mereka menzolimi Nabi Nuh dengan cara buang kotoran mereka ke kapal yang sedang dibuat Nabi Nuh. Ya. Sampai anaknya Nabi Nuh pun tak mau ikut sang ayah. Begitu juga dengan kisah Nabi Lut, bagaimana istrinya yang enggan untuk menerima dakwah suaminya. Masya Allah. Ya kan? Nah, Nabi Muhammad siapa yang gak menerima? Masya Allah. Pamannya Abu Thalib. Padahal pengorbanan Abu Thalib itu, ya Bu, saya yakin 1000% jauh dari apa yang sudah kita korbankan untuk Islam zaman sekarang. Abu Thalib sudah mengorbankan reputasinya sebagai pentolan Quraisy untuk membela Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Abu Thalib sudah mengorbankan harta bendanya untuk menyebarkan dakwah Muhammad. Abu Thalib sudah mengorbankan nama baiknya. Tapi bersamaan dengan itu, dia enggan dan tidak menerima dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika beliau sedang sekarat, Rasulullah menghampiri dan mentalkin. Kata Nabi SAW, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku jadikan dalil, bukti, pembelaan engkau di hadapan Allah kelak. Tapi Abu Thalib ketika diajak Nabi untuk mengucapkan itu, dia melihat dua temannya yang ada di sisi kirinya. Kata dua temannya menggembosi, atarghabu an millati Abdul Muttalib, kamu benci, kamu ingin meninggalkan agama nenek moyang kita. Maka dia pun meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, menerima merupakan bagian dari gerigi kunci pintu surga. Kalau kita nggak menerima, jatuhnya sombong. Dalam surat As-Saffat ayat 35 sampai 36 Allah mengatakan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka ini kalau dikatakan kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkanlah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, mereka akan menyombongkan diri mereka, enggak terima. Wa yaquluna innana latariku alihatina li syairin majnun. Nah, lihat ini, kesombongan mereka tidak hanya di situ. Kata Allah, mereka akan mengatakan, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan sesembahan kami karena omongan seorang penyair gila ini. Siapa yang mereka maksud penyair gila? Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Sombong. Ya. Padahal mereka faham konsekuensinya. Justru karena mereka faham, mereka nggak mau mengucapkannya, sehingga keluarlah sifat sombong ini. Baik. Ini 7 gerigi kunci pintu surga yang harus ada. Alhamdulillahnya kita sudah megang nih kunci surganya. Tinggal evaluasi apakah sudah bergerigi atau masih polosan. Ya kan? Ustadz, sekarang ada kok kunci yang nggak pakai gerigi, mobil itu keyless katanya misalnya. Ya itu berarti geriginya di listriknya, di baterainya. Ya. Nah ini hal yang sepatutnya seorang muslim dan muslimah mengevaluasi, sudah benarkah la ilaha illallahnya, sudah mengilmui atau belum, sudah meyakini atau belum, sudahkah kita ikhlas, sudahkah kita jujur, sudahkah kita cinta, sudahkah kita patuh dan menerima la ilaha illallah kita atau belum. Maka melalui kesempatan yang mulia ini, saya mengajak diri saya pribadi dan kepada para hadirat dan hadirin untuk mari kita evaluasi la ilaha illallah kita introspeksi, kita tambah dan tingkatkan kualitas la ilaha illallah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan memudahkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah dan menjawab 3 pertanyaan malaikat. Sebagaimana yang Allah sebutkan, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang kokoh, baik ketika sedang sakarat maupun ketika sedang menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Sisa waktu kita untuk tanya jawab, kalau memang ada tanya jawabnya. Bismillah. Pertanyaan pertama, Ustadz ingin bertanya, apabila ada seorang sakit dan dia sangat bergantung dengan dokter akan kesembuhannya, apakah itu termasuk perbuatan syirik? Jadi gini ya, dokter itu harus kita yakini dan akui, bukan dia yang menyembuhkan, dan dia pun pasti akan mengklaim, betul, bukan saya yang menyembuhkan, saya hanya membantu ibu-ibu atau para pasien untuk bisa sembuh. Karena yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketergantungan kita harusnya kepada Allah. Ya. Dengan ikhtiar kita berobat kepada dokter. Nah, itu harus kita
tebalkan, harus kita revisi. Ya. Jadi jangan sampai kita tergantungnya kepada obat atau kepada dokter, tapi bergantungnya kepada Allah dengan ikhtiar kita minum obat yang diberi oleh dokter. Jadi ini diperbaiki ketergantungan hatinya ya. Yang kedua, bolehkah mengumumkan hendak melakukan pergi ke Baitullah atau haji? Boleh. Boleh ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'adzin finnasi bil haji, dan umumkanlah kepada manusia akan haji, akan kewajiban haji. Walaupun seperti itu boleh, tetap seorang yang ingin melakukan haji atau melakukan umroh harus tetap menjaga niatan dan keikhlasannya. Jangan sampai terkontaminasi, dan ini berat ya. Berat ini Bapak Ibu ya. Kita biasanya kan seperti itu ya, yang berangkat 1-2 orang, tapi yang nganterin ke bandara itu bisa 2 bus, ya kan? Ya mungkin dengan tujuan supaya dapat panggilan tahun-tahun berikutnya. Iya, tapi si jamaah haji atau umroh harus menjaga niat, harus betul-betul. Dan ini berat memang Bu, memang berat ini ya. Jadi bolehkah mengumumkan ini? Boleh, silakan. Tetapi tetap kewajiban dia untuk tidak terjatuh ke dalam riya, ini juga harus dia jaga. Ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Dalam Quran, surat apa, ayat berapa pada saat Allah mengancam Rasulullah dengan kesyirikan? Baik, sebentar saya carikan Bu ya. Surat yang tadi saya sebutkan ya, lain asyrakta itu ya. Surat Az-Zumar ayat 65 Bu. Surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan telah diwahyukan kepada orang-orang sebelummu, jika engkau berbuat kesyirikan, niscaya dan pasti seluruh amalanmu akan dihapus dan engkau menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Ini Az-Zumar ayat 65. Baik. Cukup ya? Enggak ada lagi Mas ya? Baik, lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.